CEO TikTok, Shou Zicheng, sedang disorot usai muncul dalam rapat DPR Amerika Serikat. Kemunculannya dalam rapat tersebut demi menyelesaikan ancaman pemblokiran TikTok di AS, akibat kecurigaan para anggota parlemen menyangkut persoalan keamanan. Dalam momentum tersebut, ia berulang kali menegaskan perusahaannya itu tidak terkait dengan China. Ia juga membantah tuduhan bahwa TikTok membagikan data atau memiliki koneksi dengan Partai Komunis China. Lantas, seperti apakah sosok CEO TikTok, Shou Zicheng? Shou Zicheng sendiri mengaku kalau dirinya bukanlah orang China. Dilansir dari The Guardian, Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023, ia merupakan pria berusia 40 tahun yang lahir di Singapura. Ia berasal dari keluarga yang sederhana, ayahnya bekerja di bidang konstruksi, sementara ibunya di bidang pembukuan. Ia sempat menjalani wajib militer di Angkatan Bersenjata Singapura. Bahkan pada kala itu, ia pernah bertahan hidup selama 5 hari di hutan Kalimantan. Baginya, pengalaman tersebut adalah yang paling melelahkan dalam hidupnya. Tak lama berselang, Zicheng memperoleh gelar sarjana ekonomi di University College London pada 2006. Ia pun akhirnya melanjutkan kuliahnya ke Harvard Business School untuk gelar MBA pada tahun 2010. Dalam sebuah postingan di situs web alumni Harvard, saat menjadi mahasiswa di sana, Zicheng bekerja untuk sebuah startup yang bernama Facebook, sebelum media sosial tersebut diluncurkan secara resmi pada 2012. Setelah lulus, ia bekerja di Goldman Sachs selama 2 tahun sebagai banker, sebelum akhirnya ia bekerja di perusahaan investasi milik miliarder Yuri Milner bernama DST. Di sini, dia memimpin tim investor awal ByteDance, induk TikTok, pada 2013. Pada 2015, Zicheng bergabung dengan Xiaomi, raksasa ponsel pintar asal China, sebagai kepala keuangan. Pada kala ia menempati posisi tersebut, ia baru berumur 32 tahun. Zicheng membantu mengamankan pembiayaan penting dan membantu perusahaannya melakukan go publik di 2018. Langkah tersebut menjadi salah satu IPO teknologi terbesar di negara itu dalam sejarah. Dia kemudian diangkat menjadi International Business President di Xiaomi pada tahun 2019. Setelah berkarir di Xiaomi, barulah Zicheng pindah ke ByteDance. Zicheng ditawari langsung oleh pendiri ByteDance, Zhang Yiming, yang sudah mengenalnya sejak kuliah di London. Ia ditawari sebagai Chief Financial Officer pertama ByteDance pada 2021 silam. 2 bulan kemudian, Zicheng diangkat menjadi Chief Executive Officer, menggantikan kepergian mendadak mantan eksekutif Disney, Kevin Mayer, yang meninggalkan TikTok setelah bekerja selama 3 bulan. Naiknya karir CEO TikTok Shou Zicheng ke puncak industri teknologi membuatnya masuk ke dalam daftar Fortune 40 Under 40 pada tahun 2021. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya CEO TikTok, Shou Zicheng dicecar banyak pertanyaan saat memberikan kesaksian di rapat DPR alias Kongres Amerika Serikat, terkait rencana negeri Paman Sam yang akan memblokir aplikasi media sosial berbagi video pendek itu. Berlangsung di Capitol Hill, Washington, Kamis waktu setempat, tanggal 23 Maret tahun 2023, Zicheng menjawab tuduhan TikTok menjadi agen China yang memata-matai AS. Selain itu, anggota Kongres menuding konten TikTok merusak kesehatan mental anak-anak. Selama 5 jam kesaksiannya, Zicheng berulang kali menyangkal bahwa TikTok membagikan data atau memiliki koneksi dengan Partai Komunis China. Dia pun menegaskan bahwa platformnya melakukan segalanya untuk memastikan keamanan bagi 150 juta penggunanya di AS. Zicheng menuturkan, TikTok selama lebih dari 2 tahun telah membangun firewall untuk menutup data pengguna AS yang dilindungi dari akses asing yang tidak sah. Intinya adalah data Amerika disimpan di tanah Amerika, oleh perusahaan Amerika, diawasi oleh orang Amerika sendiri, kata CEO TikTok Shou Zicheng. Sebagaimana diketahui, usai perang dagang antara China dengan Amerika Serikat, kini kedua belah pihak memperebutkan TikTok. China dengan tegas menentang rencana AS untuk mengakuisisi perusahaan aplikasi video TikTok. Kementerian Perdagangan China mengatakan penjualan paksa TikTok akan sangat merusak kepercayaan investor global di Amerika Serikat. Jika berita tentang penjualan paksa itu benar, China akan dengan tegas menentangnya, ungkap juru bicara Kementerian Su Jueting dalam konferensi pers, Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023. Baginya, persetujuan pemerintah China sangat penting. Jika menyangkut kesepakatan yang potensial, segala penjualan atau divestasi TikTok melibatkan ekspor teknologi, dan prosedur perizinan administratif harus dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan China. Pemerintah China akan membuat keputusan sesuai dengan hukum, ujarnya. Tanggapan ini memang muncul setelah upaya yang dilakukan CEO TikTok, Shou Zicheng dengan bersaksi pada anggota parlemen AS bahwa aplikasi tersebut tidak terhubung dengan pemerintah China dirasa menemui kegagalan guna mengatasi kekhawatiran tentang keamanan nasional.
Dalam proses persidangannya, Soe Cheo sering diinterupsi oleh para anggota parlemen. Setelah lebih dari 5 jam kesaksian, anggota parlemen menyatakan masih skeptis tentang upaya perusahaan TikTok untuk melindungi data pengguna AS. Sebelumnya, pemerintah AS melalui Komite Investasi Asing menuntut agar TikTok dijual ke perusahaan non-China bila ingin tetap beroperasi di AS. Bila syarat ini disanggupi, TikTok seperti bakal bebas dari ancaman pemblokiran secara nasional. Beijing sendiri mulai mempertimbangkan untuk melindungi teknologi China mulai tahun 2020, di mana negara ini telah memberi sinyal dengan menambahkan algoritma rekomendasi, salah satunya TikTok, ke daftar teknologi yang dibatasi untuk ekspor. Urusan TikTok memang sangatlah penting, lantaran TikTok menjadi salah satu media sosial paling populer di dunia di AS. Menurut survei lembaga Pew Research Center, sekitar 67% remaja AS merupakan pengguna TikTok pada 2022. Tak heran jika ini memantik kekhawatiran tersendiri bagi anggota parlemen dan pemerintah AS terkait data pengguna AS dibagikan ke pemerintah China. Analis dan pakar hukum percaya bahwa Beijing pada akhirnya mungkin lebih memilih TikTok untuk meninggalkan pasar AS daripada menyerahkan algoritmenya. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.